Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menerangkan tentang teori imogeneking. Di sini saya Muhammad Gali Trita Kasimi dan saya Sepinal Saban. Dan saya Zahra Sinariani. Baik, langsung saja ke tentang biografi imogeneking sendiri yang akan disampaikan oleh Kang Asep. Oke, saya sendiri. Jadi di sini kita akan membahas biografi teori King Imoji. Raja Imoji ini adalah pelopor dalam pengembangan teori keperawatan. Teorinya ini sudah mencapai tujuan terbukti. Jadi tujuan ini sudah terbukti di pelajaran di bidang keperawatan. Untuk biografinya, Imoji ini lahir pada tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Dan dia menerima ijazah perawat dari sekolah rumah sakit John of Nursing di Los Louis, Missouri pada 1945. Pada tahun 1948, ia meraih gelar Bachelor of Science dalam keperawatan dari St. Louis University dan melanjutkan untuk menyelesaikan Master of Science dalam keperawatannya. Juga dari St. Louis University pada tahun 1957. Imo juga memperoleh gelar doktornya dari Texas Columbia University pada tahun 1961. Oke, saya akan menjelaskan sedikit teori pencapaian tujuan imogeneking. Pada tahun 1971, King memperkenalkan suatu model konseptual yang terdiri atas 3 sistem yang saling berinteraksi. Model keperawatan terakhir dari King memadukan 3 sistem interaksi yang dinamis, personal, interpersonal, dan sosial, yang mengarah pada perkembangan teori pencapaian tujuan. Konsep yang ditempatkan dalam sistem personal karena mereka terutama berhubungan dengan individu, sedangkan konsep yang ditempatkan dalam sistem interpersonal karena menekankan pada interaksi antara 2 orang atau lebih. Sedangkan konsep yang ditempatkan dalam sistem sosial karena mereka menyediakan pengetahuan untuk perawat agar berfungsi di dalam sistem yang lebih besar. Adapun beberapa karakteristik teori imogeneking. Yang pertama, sistem personal adalah individu atau klien yang dilihat sebagai sistem terbuka, mampu berinteraksi, mengubah energi dan informasi dengan lingkungannya. Individu merupakan anggota masyarakat, mempunyai perasaan, rasional, dan kemampuan dalam bereaksi, menerima, mengontrol, dan mempunyai maksud-maksud tertentu. Sedangkan sistem interpersonal adalah 2 atau lebih individu atau grup yang berinteraksi. Interaksi ini dapat dipahami dengan melihat lebih jauh konsep tentang peran, interaksi, komunikasi, transaksi, stres, dan kopi. Yang ketiga, sistem sosial merupakan sistem dinamis yang akan menjaga keselamatan lingkungan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, interaksi, persepsi, dan kesehatan. Sistem sosial dapat mengantarkan organisasi kesehatan dengan memahami konsep organisasi, kekuatan, kewenangan, dan mengambil keputusan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang konsepnya interaksi imogen. Ini mempunyai asumsi dasar terhadap kerangka kerja konseptualnya bahwa manusia seutuhnya bisa disebut dengan human being sebagai sistem terbuka yang secara konsisten berinteraksi dengan lingkungannya. Asumsi dasar King tentang manusia seutuhnya meliputi sosial, perasaan, rasional, reaksi, kontrol, dan tujuan. Orientasi kegiatan pada waktu. Dari keyakinan tentang human being ini, King telah menderivasi asumsi tersebut lebih spesifik terhadap interaksi perawat. Yang diantaranya, 1. Persepsi dari perawat dan klien mempengaruhi proses interaksi. Yang kedua, tujuan kebutuhan dan nilai dari perawat dan klien mempengaruhi interaksi. Ketiga, individu mempunyai hak untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. 4. Individu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, profesional kesehatan mempunyai tanggung jawab terhadap pertukaran informasi. Karena individu mempunyai hak untuk menerima atau menolak pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, tujuan dari profesional kesehatan dan tujuan dari penerima pelayanan kesehatan dapat berbeda. Dalam interaksi tersebut terjadi aktivitas-aktivitas yang dijelaskan sebagai 9 konsep utama, di mana konsep-konsep tersebut saling berhubungan dalam setiap situasi praktek keperawatan yang meliputi 1. Interaksi King mendefinisikan interaksi sebagai suatu proses dari persepsi dan komunikasi antara individu dengan kelompok. Yang kedua, resepsi diartikan sebagai gambaran seseorang tentang realita berhubungan dengan pengalaman yang lalu, konsep diri, sosial, ekonomi, genetika, dan latar belakang pendidikan. Ketiga, komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. 4. Transaksi diartikan sebagai interaksi yang mempunyai maksud tertentu dalam tercapai
tujuan yang termasuk dalam transaksi adalah pengamatan perilaku dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang kelima, peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dari posisi pekerjaannya dalam sistem sosial. Dan ada juga dari ruangnya adalah area di mana terjadi interaksi antara perawat dengan klien. Konsep hubungan manusia menurut Pink terdiri dari komponen aksi, reaksi, interaksi, dan transaksi. Asumsi-asumsi utama yaitu keperawatan merupakan suatu proses interaksi antara klien dan perawat yang selama pengkajian, pembuatan tujuan, dan menjalankannya. Klien Pink mengatakan bahwa klien adalah individu, sistem personal atau kelompok yang tidak mampu mengatasi peristiwa atau masalah kesehatan ketika berinteraksi. Yang ketiga, kesehatan. Menurut Pink, kesehatan adalah kemampuan individu untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam peran sosial yang lazim. Dan ada juga lingkungan. Menyatakan lingkungan merupakan setiap sistem sosial dalam masyarakat. Sistem sosial adalah kekuatan dinamis yang mempengaruhi perilaku sosial, integrasi, persepsi, dan kesehatan. Mungkin dicukupkan sekian sedikit tentang teori imogeniki. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.